sahabat muda, jumpa lagi dalam renungan mingguan Klasis Makale. Tema kita minggu ini yaitu berbicara tentang buah ketaatan. Berbicara tentang buah ketaatan. Sobat muda, ketaatan merupakan suatu pilihan. Kita bisa memilih taat ataupun tidak. Dan dua-duanya memiliki konsekuensi tersendiri. Jadi baik taat ataupun tidak, kita punya konsekuensi. Nah, saat ini saya berada di kota Makale. Tepat di belakang saya ini adalah kolam Makale. Dan juga kita tahu bahwa daerah ini adalah daerah tertib lalu lintas. Nah, ketika kita melewati ini, kita harus taat terhadap peraturan lalu lintas yang ada di wilayah Makale atau Tanah Toraja. Nah, ketika kita melanggar atau ketika kita tidak taat, maka kita akan ditangkap oleh petugas dan juga akan ditilang. Dan sebaliknya ketika kita taat, ya kita bisa berjalan dengan aman dan juga tidak terhalang dan juga tidak akan ditangkap pastinya. Jadi setiap ketaatan itu adalah suatu pilihan. Berbicara tentang ketaatan, ketaatan merupakan sesuatu yang menjadi inti dari pembacaan kita pada saat ini. Salah satu tokoh Alkitab yang ada yang dapat kita contoh untuk ketaatan yaitu Abraham. Ya, Abraham adalah tokoh Alkitab yang dimana pada ibadah minggu tanggal 28 Juni kemarin kita belajar tentang bagaimana Tuhan menyuruh Abraham untuk menyembelih anaknya, untuk menyerahkan anaknya sebagai korban bakaran. Nah, di sini kepercayaan Abraham diuji. Ya, kita lihat dalam Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu." Nah, coba bayangkan Ishak yang merupakan anak yang dinantikan oleh Abraham harus dikorbankan kepada Allah. Dan pada pembacaan selanjutnya, Abraham tidak mengeluh. Abraham di sini tidak diceritakan bahwa Abraham tidak bertanya. Bahkan Abraham keesokan harinya langsung melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah untuk pergi ke gunung dan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Ishak dan Abraham telah berangkat ke gunung tersebut. Nah, di situ pada saat sudah disiapkan semuanya, Ishak bertanya, "Di manakah korban bakaran, Bapak?" Nah, dengan iman yang teguh, Abraham menjawab di ayat yang ke-8, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Ya, di sini kita bisa melihat Abraham yakin bahwa ya walaupun Tuhan menyuruh Tuhan menyuruh Abraham untuk menyerahkan Ishak, tapi Abraham yakin percaya bahwa ya kalaupun Ishak yang harus dikorbankan, dia tetap menyerahkannya. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi ketika Ishak akan dipersembahkan oleh Abraham? Nah, yang terjadi adalah Tuhan menyuruh untuk Abraham untuk tidak membunuh Ishak. Mengapa? Karena ya Tuhan tidak menginginkan, ya Tuhan sudah melihat bahwa Abraham takut akan dia. Ya, Abraham tidak segan-segan untuk membunuh anaknya, orang yang ia kasihi, kepada Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa Allah mengetahui bahwa betul-betul Abraham takut akan dia. Sahabat muda, apa yang kita pelajari dari pembacaan kita pada saat ini? Itu yang pertama, ketaatan Abraham membuat Allah semakin yakin bahwa Abraham taat dan juga takut akan kepadanya. Takut akan Allah. Ya, kita bisa lihat bagaimana orang yang ia kasihi, orang yang ia nantikan sangat lama, yaitu anaknya Ishak, ia rela mengorbankannya kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa
Abraham begitu taatnya kepada Allah sehingga ia apapun yang diperintahkan oleh Allah ia melakukannya. Hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari pembacaan kita yaitu walaupun Tuhan menguji Abraham, tetapi Tuhan tidak membiarkan kecelakaan ataupun kebinasaan terjadi. Ya. Kita lihat bahwa di atas gunung ketika Abraham akan menyembelih anaknya, ya Tuhan menyediakan domba jantan sebagai ganti Ishak sebagai korban bakaran. Jadi sobat muda, Tuhan senantiasa punya maksud yang baik dalam setiap titanya. Dan juga kita percaya bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita ya pasti banyak tantangan kehidupan, ya apalagi di tengah pandemi ini, ya kita harus taat kepada pemerintah, mengikuti protokol kesehatan, dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh, dan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Sahabat muda, satu pesan dari firman Tuhan, dan ini merupakan ayat hafalan saya, yaitu dari 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terpuji firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Sampai jumpa di renungan mingguan selanjutnya. Perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Taat perintah-Mu, ku
pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendakku kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendakmu kau nyatakan